Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftah Safira Putri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas reguler A1. Hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah keterampilan menyimak dengan materi yang akan saya bawakan adalah menyimak terapeutik. Pengertian menyimak terapeutik. Menyimak terapeutik dapat diartikan sebagai kegiatan menyimak yang ditujukan dalam rangka pengobatan. Pengobatan yang dimaksud ialah dikhususkan kepada masalah-masalah pribadi atau problem mental pasien. Hubungannya dengan pendidikan objek menyimak terapeutik ini adalah siswa yang mengalami masalah pribadi. Seorang guru diharapkan dapat membantu siswanya yang mengalami masalah pribadi pada umumnya dan masalah pembelajaran khususnya. Manfaat menyimak terapeutik. Pakar psikologi berpendapat bahwa keutamaan dalam mendengar atau menyimak bagi anak atau masa sebelum dewasa. Seorang anak rentan terhadap berbagai macam masalah mental dan emosional. Maka, inilah peranan menyimak terapeutik sebagai salah satu sarana untuk menempatkan guru sebagai media problem solving bagi anak didiknya. Selain untuk menciptakan suasana yang mendukung berlangsungnya pengembangan diri siswa, guru juga wajib mendemonstrasikan kemampuan komunikasi secara etis dalam rangka menyimak terapeutik untuk siswa. Keterampilan yang terlibat dalam menyimak terapeutik. Yang pertama itu ada memusatkan perhatian. Seorang menyimak yang baik dapat mencurahkan perhatiannya secara penuh kepada pengirim pesan, menyimak senantiasa secara sadar untuk membebaskan diri dari masalah pribadi atau gangguan internal dengan cara mengarahkan energi dan perhatian kepada seluruh yang dibicarakan oleh pengirim pesan. Yang kedua, memperlihatkan sikap memperhatikan. Sikap perhatian dapat ditunjukkan oleh penyimak melalui mimik, gerak tubuh, dan respon-respon bagian tubuh lainnya. Penyimak memperlihatkan kenyamanan bagi pembaca, juga merupakan cara lain untuk menunjukkan sikap pendengar yang memperhatikan pembicara. Biasanya kalau seseorang sedang memperhatikan, kalau orang itu terkejut dia bakal mengerutkan keningnya, jika dia bahagia maka akan tersenyum. Yang ketiga, menciptakan iklim komunikasi yang mendukung. Seorang menyimak terapeutik yang baik mampu menunjukkan iklim komunikasi yang mendukung. Karena terciptanya iklim yang kondusif, baik pendengar maupun pembicara akan dapat keuntungan positif. Nah, di sini ada 6 iklim komunikasi yang sehat. Yang pertama, ada deskriptif, artinya menyimak dapat menyampaikan persepsi terhadap pembicara tanpa ada unsur-unsur menilai. Yang kedua, berorientasi masalah, artinya penyimak tidak memberikan respon seolah dia sedang mendiktekan pemecahan masalah. Yang ketiga, spontan, artinya menyimak bersikap jujur dan terbuka. Yang keempat, empatis, artinya penyimak tidak memperlakukan pembicara dengan acuh tak acuh. Yang kelima, kebersamaan, artinya penyimak memperlakukan pembicara secara demokratis dengan mempersilahkan atau memberi kesempatan kepada pembicara untuk berbicara. Yang keenam, profesionalis, artinya hendaklah penyimak bersedia meninjau kembali gagasan atau pikirannya. Yang keempat, mendengar disertai empati. Empati merupakan curahan perasaan dan pemikiran terhadap orang lain. Agar dapat peduli dengan orang lain, seorang penyimak dapat menumbuhkan kembali dunia orang lain dengan cara yang pertama, melakukan pengamatan indrawi pada dunia orang lain. Yang kedua, mampu mengidentifikasi pemikiran dan perasaan pembicara. Yang ketiga, menyusun kembali perasaan dan pemikiran penyimak. Permasalahan utama yang sering dijumpai dalam penumbuhan simpati adalah pertama, adanya perbedaan pribadi yang sangat majemuk di antara pihak pembicara dan penyimak. Kedua, ditemukan adanya resiko pribadi yang terlibat dalam memasuki dunia orang lain dan mengindera bagaimana kehidupan orang lain berdasarkan pijakan kerangka acuannya. Ketiga, beberapa faktor pribadi dapat mempengaruhi kemampuan menyimak informasi yang mungkin bersifat menyerang penyimak. Selanjutnya, memberikan respon dengan benar. Memberikan respon secara cepat dan tepat merupakan suatu kemampuan yang dapat dipelajari oleh penyimak dengan cara memahami jenis respon yang bersifat kondusif dan tidak kondusif bagi eksplorasi diri yang dilakukan pembicara. Salah satu jenis respon adalah interupsi atau tindakan penyela pembicara. Ada beberapa alasan yang menyebabkan penyimak melakukan interupsi terhadap pembicaraan, yaitu yang pertama telah memikirkan sesuatu yang ingin disampaikan, yang kedua terlalu cepat mengambil keputusan,
Yang ketiga, ingin dianggap sejajar dengan pembicara. Kegiatan menyimak terapeutik yang efektif dapat dicapai apabila penyimak memiliki minat yang cukup untuk mendengar, memiliki kapasitas untuk peduli, dan berharap banyak untuk dapat memahami pesan-pesan yang disampaikan oleh pembicara. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.